guys, kembali lagi bareng aku, Reta Pramesti. Hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau sharing lagi tentang gimana sih soal-soal ekonomi UTBK. Ini part yang ketiga. So, ditonton sampai habis ya. Keep on watching. Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya. Jadi yang pertama ini adalah pergeseran kurva permintaan barang ke kiri. Nah, ini lebih mudahnya sih, kita coba gambarkan dulu gitu, biar ketahuan gimana sih pergeseran kurva permintaan barang ke kiri itu. Nah kan seperti ini ya, ini P-nya, ini Q-nya. Lalu kan kalau permintaan itu adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi misalnya di sini P, ini Q, lalu di sini jumlah P-nya, ini Q-nya. Ya, coba kita tulis di sini 3 gitu ya. Lalu di sini juga misalnya 4. Di sini titik perpotongannya. Kalau misalnya ke kiri, berarti P-nya itu tetap gitu kan. Cuma Q-nya yang turun. Oke. Jadi harga barangnya dia tetap, cuma si Q-nya yang turun. Oke. Jadi di sini kita lihat bahwa di sini misalnya jadi 3 gitu ya. Oke. Jadi apa sih yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan ke kiri? Ini setidaknya ada 4 poin. Yang pertama itu karena selera masyarakat turun. Selera turun ya bisa jadi Q juga turun ya, beralih ke merek lain. Atau pendapatan turun, Y-nya turun. Atau juga ada barang substitusi. Nah, substitusi ini maksudnya adalah pengganti. Kan Q-nya turun ya. Karena orang udah cenderung mau ganti produk aja gitu. Dan yang terakhir adalah penurunan jumlah penduduk. Ini cenderung nggak mungkin juga ya, maksudnya seiring bertambahnya tahun sih biasanya nambah penduduk, tapi kalau misalnya tingkat kematiannya lebih tinggi ya bisa jadi jumlah penduduknya juga biasanya turun. Nah berarti di sini yang paling tepat apa? Berarti yang harga barang substitusi, karena kelihatan bahwa Q-nya yang turun awalnya 4 menjadi. Yang kedua, jumlah penumpang pesawat udara suatu maskapai dengan rute Jakarta-Denpasar itu turun 8%, berarti turun 8%. Ketika tarifnya naik dari 600.000 menjadi 720.000, angka elastisitas harga permintaannya, elastis permintaan ya. Nah, rumusnya gimana? Kita cari dulu perubahan si P-nya ya. Di sini kan 600 jadi 720. Perubahan si P-nya berarti kita cari tahu perubahan P terhadap si P1-nya. Berarti perubahan P-nya di sini adalah 720 kurangi 600.000 ya, langsung aja. Di sini 120.000 per P1-nya 600.000. Kita kaliin sama 100%. Jadi berapa nih? Coret nolnya 4, coret nolnya 4. Di sini 12 sama 60, 1, 5, 100 bagi 5 itu 20, jadi 20%. Oke, udah ketemu nih, persentase perubahan P-nya itu 20%. Sekarang kita coba cari elastisitasnya. Elastisitasnya itu adalah persentase perubahan dari si Q per persentase perubahan si P. Berarti perubahan si Q kan ini min 8% ya, kita udah catat juga nih. Kita tulis aja min 8% per 20%. Misalnya kita coret bisa ya. Lalu min 8 per 20. Sama-sama kita bisa bagi 4, ya nggak? Min 8 bagi 4 itu 2. 20 bagi 4 itu 5. Nah, ini min 2 per 5 kan berarti 0,4. Minnya jangan. Berarti dia turun 0,4 untuk elastisitas harga permintaan. Yang ketiga, pajak Indonesia yang dipungut pemerintah daerah adalah pajak yang biasa dipungut oleh pusat itu biasanya pajak penghasilan (PPH) pusat, lalu PPN, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan juga pusat, dan pajak penjualan barang (PPNBM) ya, barang mewah. Lalu kalau pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ya berarti udah pasti pajak kendaraan bermotor atau PKB. Ini dipungutnya sama pemerintah
daerah. Atau ada juga misalnya pajak reklame atau pajak tontonan. Misalnya juga pajak parkir dan pajak penerangan jalan. Oke. Jadi ini coba untuk dihafalkan juga, dipahami ya. Biasa suka ada soal pajak. Oke, nomor 4. Di sini pasal persaingan sempurna memiliki TC. Di sini 50 tambah 2Q tambah 4Q kuadrat. Lalu P-nya ini adalah 42. Penerimaan total perusahaan berarti di sini tuh diperoleh laba maksimum. Kalau laba maksimum ingat sifatnya atau rumusnya apa? MC sama dengan MR. Nah, MC sama MR ini adalah turunan dari si PC dan PR. Ya udah, kita langsung aja masukin. Ya nggak? Nah, di sini MR juga kan sama dengan P ya, jadi nanti kita bisa masukin P-nya. Jadi ini MC-nya kita coba cari dulu si turunannya gitu ya. Turunan dari si PC kan MC. Berarti kita turunin. Oke, nah kita turunin si PC-nya jadi MC ya. Kan biar ke sini. Nah, jadi gimana? 50 diturunin habis karena kan konstanta gitu ya bentuknya. Lalu 2Q dia kan pangkat 1. Berarti 1 kali 2 itu 2 ditambah di sini 2 dikali 4 8, sisa Q-nya 1 sama dengan TR-nya itu 42. Di P-nya ya, MR kan sama dengan P. Terus kita masukin aja di sini 8Q sama dengan 42 kurangi 2 40. Berarti Q-nya 40 bagi 8 itu 5. Oke, kalau misalnya Q-nya 5, kita bisa masukin ke TR. TR itu total revenue. Nah, di sini kan udah diketahui laba maksimumnya MR sama dengan MC, kita masukin ke TR total revenue-nya berarti P kali Q. Ini rumus P kali Q, P-nya 42, Q-nya 5. Udah deh ketahuan, 42 kali 5 210. Oke, jadi jawabannya ya. Soal kelima, besar konsumsi. Nah, ini itu hubungannya adalah cari pendapatan nasional. Kalau cari pendapatan nasional, ini ada 3 metode ya yang pendekatannya. Oke, jadi kan ada 3 pendekatan ya. Ada pendekatan pendapatan, ada pendekatan produksi, dan ada pendekatan pengeluaran. Nah, untuk soal ini karena diketahui investasi, belanja pemerintah, ini kan ini G ya, government expenditure, ekspor itu X, impor itu I, ditanyain C. Nah, ini M aja deh biar nggak kayak I ya. Nah, berarti kita pakai yang pengeluaran karena kan rumusnya itu Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah X min M. Nah, Y-nya itu adalah si PDB-nya, pendapatan domestik bruto. Berarti masukin aja di sini 20 juta sama dengan C-nya kan yang ditanyain, ditambahin sama I-nya itu 4 juta, ditambahin sama G-nya itu 3 juta, ditambahin sama ekspor kurangi impor, langsung aja 1 kurangi 300, 1 juta kurangi 300, jadi 700.000. Terus oke, lalu ya udah kita coba selesai nih, 20 juta kita kurangin sama si pertambahan ini 7 juta ditambah 700, jadi 7.700.000 sama dengan si C-nya. Berarti C-nya ini 20 juta dikurangi 7.700, jadinya 12.300.000. Oke, jawabannya mana yang paling tepat? Yang B. Oke. Soal ke-6. Tahun 2018, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga bensin premium bersubsidi walaupun harga minyak dunia sudah lebih tinggi dibandingkan 2017. Yang dilakukan pemerintah termasuk jenis kebijakan. Nah, berarti kalau misalnya harganya tetap ya, harganya stagnan gitu, ya berarti pendapatan si pemerintahnya juga bakal berpengaruh, ya nggak sih? Harga bakal berpengaruh ke pendapatan. Nah, berarti ini ada hubungannya sama kebijakan fiskal. Fiskal itu adalah berhubungan sama pendapatan dan pengeluaran. Jadi langsung aja yang Oke. Kalau moneter, ini kebijakan dari pemerintah pusat, biasanya Bank Indonesia gitu ya, untuk menjaga siklus peredaran uang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Pajak yang dapat mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat adalah, ini udah jelas banget ya, pajaknya yang semakin naik. Kalau ini tuh
Jawabannya pasti kalau misalnya Y-nya naik, pajaknya juga makin naik. Nah, ada yang tahu nggak? Nah, ini tuh adalah arti dari pajak progresif. Jadi, pajak progresif ini adalah pajak yang kalau misalnya pendapatannya itu naik, pajaknya juga bakal naik. Jadi, semakin besar pendapatan, semakin besar juga pajaknya. Ini kan seperti kesenjangan juga ya. Oke, nomor 8. Ditanyain berapakah nilai aset lancar. Aset lancar ini yang jangka pendek ya. Jadi coba yang mana aja, asuransi dibayar di muka, pasti, kas, terus pendapatan yang masih harus diterima juga, dan perlengkapan. Nah, ini pendapatan yang masih harus dibayar sama peralatan itu yang tidak lancar. Kita tambahin aja, 10 tambah 7.500.000 berarti 17.500.000 ditambah sama 2.500.000 tambah 12.500.000, 15 juta. Jawabannya di sini adalah 32.500.000. Jawabannya yang D. Thank you banget nih udah pada nonton sampai akhir. Semoga kau bisa memahaminya dan semoga sukses ya di UTBK 2021.